memakai jubah putih dan sosoknya tuh sambil narik kaki Rizal tuh. Truk. Itu seperti ada bola api yang jalan tuh. Pus. Jadi Budi, Fajar dan juga Ica sama-sama melototin si Rizal saat itu juga. Kayak gini nih. Siapa lo? Main bajak-bajak aja. Siapa lagi tuh orang tuh? Suwe bener. Untung kopi gue belum diseruput sama dia. Kopi apaan ini? Enak banget, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita dari si Rizal ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2015. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu nih ke teman-teman semua. Seperti biasa, nggak bosan-bosannya, t-shirt yang gue pakai ini adalah produk daripada Hoodieku. Dan Hoodieku ini adalah produk lokal asli daripada Indonesia. Jadi ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman semua ini sudah mensupport produk lokal Indonesia. Dan t-shirt yang gue pakai ini berbahan Cotton Combat 24S, dimana bahannya juga sangat adem dan tersedia 3 warna. Jadi nggak cuma warna hitam aja nih. Gimana sih cara dapetin produk daripada Hoodieku ini? Teman-teman semua bisa langsung aja membeli atau memesan di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagramnya dari Hoodieku itu sendiri. Yang THR-nya masih ada dan belum kepake, mendingan langsung belanja-belanja ke Hoodieku. Gak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Jadi pada tahun 2015 itu, Rizal ini melakukan pendakian ke Gunung Semeru bersama 3 rekannya. Jadi dalam pendakian tersebut, Rizal ini berjumlah 4 orang ya, yang dimana 3 cowok dan juga 1 cewek. Yang 1 cewek ini bernama Ica dan juga 3 rekannya ini ada si Rizal, Budi, dan juga si Fajar. Singkat cerita saja teman-teman semua, pada hari itu ya mereka mulai pergerakan tuh dari Depok menuju ke stasiun Pasar Senen. Karena keberangkatan kereta Matarmaja itu pukul 15:15. Nah, singkat cerita Rizal ini udah sampai di stasiun Pasar Senen ya di jam 1 siang dan sekitar 1 jam lamanya gitu kan ada si Ica, Budi, dan juga Fajar ini baru sampai tuh. Langsunglah dia boarding pass menuju ke peron yang telah disediakan dan sampai akhirnya tepat di jam 15:15 kereta Matarmaja mulai meninggalkan stasiun Pasar Senen. Sekitar 3 jam mereka berada di kereta Matarmaja ini, sampailah dia di stasiun Cirebon terlebih dahulu tuh. Biasanya di stasiun Cirebon itu kereta-kereta ekonomi itu ngebriknya paling lama tuh. Untuk apa sih? Ada yang bilang untuk mengisi air toilet gitu kan. Dan biasanya stasiun Cirebon ini digunakan oleh para penumpang untuk ngerokok-ngerokok. Seperti biasa gue contohkan ngerokok-ngerokoknya kayak gini nih. Ngerokok-ngerokok sebatang, 2 batang karena pemberhentian tadi ya. Pemberhentian di stasiun Cirebon ini sangat lama. Dan pada saat itu 2015 penumpang ini bisa turun terlebih dahulu untuk membeli nasi tuh. Jadi teman-teman semua ketika habis turun dari peron kereta Matarmaja itu, teman-teman semua mengarah ke arah stasiun dan di situ biasanya ada tukang-tukang nasi-nasi tuh. Bukan tukang nasi ya, tapi jualan yang nasi gitu. Nah, ketika si Rizal ini ditemani dengan Budi ya membeli nasi gitu kan. Nah, di luar stasiun Cirebon itu kan pagar-pagar gitu ya. Dia melihat seorang pengemis yang, mohon maaf, kakinya itu pincang. Saat itu Rizal ngasih tahu ke Budi gitu kan, Di, lo lihat itu, pengemis, kagak bisa jalan, kaki pincang lo. Ketawa-tawa tuh si Rizal. Dan di sini juga si Rizal ditegur sama si Budi kan.
Jal, lo jangan kayak gitu, itu gimana pun juga itu juga manusia gitu kan. Singkat cerita, sudah nasi itu sudah terbeli dan mereka balik lagi ke gerbong, rangkaian gerbong daripada kereta Matarmaja itu. Dan nggak lama, sekitar 5 menit ketika dia sampai di gerbong lagi Matarmaja, Matarmaja itu mulai meninggalkan stasiun Cirebon, sampai akhirnya sekitar 16 jam lamanya sampailah di stasiun Malang keesokan paginya. Sesampainya di stasiun Malang ini seperti biasa ya, di jam 9 pagi ketika kita keluar atau ketika rombongan Rizal ini keluar ke arah stasiun Malang, di sini mereka menemui rombongan pendaki lain yang berjumlah sekitar 6 orang. Jadi total daripada rombongan si Rizal ini 10 orang. Nah, di stasiun Malang ini seperti biasa ya, mungkin teman-teman semua yang pernah ke Bromo ataupun ke Semeru ataupun wisata di Malang gitu, kita ditawarin tuh oleh jasa-jasa angkutan umum, seperti ada yang angkot, ada yang charteran gitu kan. Sampai akhirnya si Rizal ini atau rombongan Rizal itu mengabaikan ajakan-ajakan daripada jasa-jasa angkot itu, dan rombongan Rizal ini memutuskan untuk terlebih dulu makan gitu. Jadi lokasi makannya itu atau yang dia makan berada di seberang stasiun Malang tuh. Jadi bisa dikatakan di depan patung-patung singa yang gede tuh. Nah, di sini Rizal bersama rombongan yang dari 6 orang itu ya, mereka terlebih dahulu makan, dan singkat cerita saja mereka selesai makan. Ketika mereka mau naik angkot nih ya, di sini ada lagi pengemis yang mohon maaf kakinya itu pincang lagi jalannya. Dan di sini diperagakan oleh si Rizal. Ketika si Rizal ini mau naik ke angkot, dia memakai ransel, dia tuh jalannya kayak gitu tuh. Sampai akhirnya di sini si Fajar menegur si Rizal. Jal, lo jangan kayak gitu. Kena ininya lo, kena balanya lo nanti lo. Ingat, kita mau naik ke Semeru. Jangan macem-macem. Saat ini karena Rizal bisa dikatakan orangnya itu sedikit sompral, dan bisa dikatakan orangnya ini bisa dibilang ceplas-ceplos lah. Karena mereka berempat ini adalah sahabatan dari kecil. Jadi ketika melihat tingkah laku daripada Rizal ini ya udah biasa aja gitu. Tapi kan tolong batasin, kata si Fajar dan juga si Budi nih. Singkat cerita, mereka mulai pergerakan nih dari stasiun Malang ke Pasar Tumpang menggunakan angkot yang ia charter. Sekitar 30 menit lamanya dia berada di dalam angkot ini, akhirnya sampailah di Pasar Tumpang saat itu. Di Pasar Tumpang ini seperti biasa ya, banyak sekali pendaki-pendaki yang jeepnya itu udah banyak ransel-ransel yang tertumpuk tuh. Dan di sini si Rizal direkomendasikan oleh supir angkot ini bahwa naik jeep teman saya aja mas gitu. Dan semua jeep di Semeru atau di Pasar Tumpang itu harganya sama semua. Jadi tidak ada harga yang bisa dikatakan ada yang murah lah, ada yang mahal lah, enggak. Semua jeep itu sama semua karena dia berhimpun gitu. Sampai akhirnya di sini juga si rombongan Rizal dan juga 6 pendaki itu mengurus surat kesehatan dulu, yang apoteknya itu berada di belakang Pasar Tumpang atau bisa dikatakan puskesmas untuk membuat surat sehat tuh. Dan di sini juga nggak lupa ya, rombongan Rizal ini bersama 6 pendaki yang lainnya untuk membeli sedikit logistik gitu. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk membeli logistik. Sampai akhirnya, singkat cerita aja teman-teman semua, gue tahu lo di skip kan bagian ini. Singkat cerita nih, naik jeep ya sekitar 3 jam lamanya lah. Sampai akhirnya kita ini atau rombongan Rizal ini sampai di base camp Ranupani sekitar di jam setengah 4 saat itu. Sesampainya di base camp Ranupani ini, rombongan si Rizal bersama 6 pendaki itu terpisah nih. Jadi mereka nggak tergabung lagi ketika sampai di base camp Ranupani. Di sini langsung mengurus registrasi atau bisa dikatakan untuk administrasi gitu. Seperti apa sih? Seperti fotokopi KTP gitu kan, surat sehat dan lain sebagainya. Ketika semua sudah komplit, barulah kita di briefing oleh pihak-pihak ranger saat itu. Dan masuklah ke dalam sebuah aula gitu. Di situ juga banyak banget pendaki dan di briefing tuh oleh pihak Taman Nasional tersebut. Nah, dalam briefing ini, si Fajar, Budi, dan juga Ica ini nggak ikutan, tapi diwakilin sama si Rizal saat itu. Singkat cerita, sekitar 30 menit itu di briefing ya oleh pihak Taman Nasional, barulah semua pendaki itu keluar. Dan ini ada 2 opsi nih teman-teman semua. Ada yang bermalam dulu di base camp Ranupani, ada juga yang lanjut melakukan pendakian di sore hari.
Nah, karena si Fajar ini sebuah leader, atau bisa dikatakan Fajar ini sudah mempunyai pengalaman dan sudah pernah menaiki Gunung Semeru gitu kan. Si Fajar ini tidak mengambil resiko bahwasanya kita bermalam aja dulu di base camp Ranupani itu, dan nanti di pagi hari mulai lanjut ke pendakian. Singkat cerita, jam 8 pagi itu alarm HP Rizal berbunyi ya. Dan Rizal ini membangunkan teman-temannya untuk apa? Untuk packing dan untuk siap-siap melakukan pendakian saat itu. Tepat di jam 10 pagi, rombongan Rizal ini mulai pergerakan menuju ke pos 1 tuh. Dari base camp Ranupani ini menuju ke pos 1, bisa dikatakan treknya tidak terlalu curam dan treknya itu aman dan sangat nyaman gitu untuk dengkul tuh. Untuk pemanasan itu sangat nyaman. Sampai akhirnya tibalah mereka ini di pos 1. Di pos 1 ini ternyata ada bapak-bapak yang memakai pikulan tuh. Yang pikulannya itu dia membawa seperti ada semangka, ada air mineral gitu. Layaknya dia tuh mendirikan atau membuka warung di Gunung Semeru itu. Dan kondisi bapak-bapak yang memikul beban itu atau memikul barang bawaan warung-warung itu, kakinya itu pincang lagi. Dan spontanitas si Rizal ini menunjuk bapak-bapak yang memikul itu dan sambil memperagakan apa yang bapak-bapak yang memikul itu jalan gitu. Di sini diikutin lagi sama si Rizal. Sampai akhirnya Ica untuk ketiga kalinya negor. Jal, jaga omongan. Jangan kayak gitu loh. Ini di gunung, bukan di kota. Sekitar 15 menit di pos 1, mereka beristirahat ya. Rombongan si Rizal itu yaitu Ica, Budi, dan juga si Fajar ini. Akhirnya mereka meneruskan pendakiannya atau meneruskan pergerakannya menuju ke pos 2. Nah, teman-teman semua, sekitar 30 menit melewati pos 1 itu, si kaki Rizal ini sebelah kirinya tergelincir dan bisa dikatakan kakinya itu pincang. Dengan spontanitas juga, si Budi ini mengatakan bahwa, nah Kanjal, apa yang gue bilang di stasiun Cirebon, kena batunya lo nanti, makanya lo jaga omongan. Untungnya si Fajar ini karena memiliki basic gitu kan, dan membawa sebuah perlengkapan P3K, langsunglah diobatin sama si Fajar dengan menggunakan krim-krim seperti itu ya. Dan Fajar mulai mengurut-nguruti kaki si Rizal di sebelah kirinya, dan sampai akhirnya sekitar 30 menit Rizal ini terhenti gitu kan. Mereka melanjutkan pergerakan, akan tetapi pergerakannya ini bisa dikatakan nggak secepat seperti dari base camp ke pos 1. Atau bisa dibilang pergerakannya ini sangat lambat. Karena kenapa? Karena ya tadi, kaki Rizal sebelah kirinya ini kesleo. Singkat cerita, sampailah di pos 2 itu teman-teman semua. Nah, di pos 2 ini juga rombongan Rizal ini bisa dikatakan sangat lama ya berhenti karena untuk memulihkan kakinya dia kembali gitu. Sampai akhirnya setengah jam berlalu di pos 2 ini mereka lanjutkan ke arah Ranukumbolo. Lagi dan lagi pergerakan dari pos 2 menuju ke daerah Ranukumbolo, pergerakannya ini sangat lama. Yang normalnya adalah 2-3 jam. Rombongan Rizal pada saat itu bisa memakan waktu sampai dengan 5 jam lamanya tuh. Singkat cerita aja teman-teman semua, sampailah di Ranukumbolo itu sekitar jam 5 sore. Di sini ada beberapa tenda pendaki ya. Ketika sampai di Ranukumbolo itu ada yang di belakang shelter gitu kan, ada yang di depan banget Ranukumbolo banget tuh. Dan si Fajar ini memutuskan untuk mendirikan sebuah tenda di pojok belakang shelter tuh. Di sini pembagian tugas nih teman-teman semua. Fajar mendirikan tenda, si Ica dan juga Budi untuk masak-masak, sedangkan Rizal hanya terdiam duduk sambil memegangi kakinya tuh sebelah kiri. Di sini si Budi mulai agak gerutu gitu kan. Yang 3 rekannya ini sibuk-sibuk untuk mendirikan sebuah tenda dan masak-masak. Rizal ini hanya terdiam gitu kan. Si Budi ini bilang ke Rizal, "Jal, lo jangan diem aja dong, bantu apa kek?" gitu kan. Dan Rizal ini berargumen bahwa dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh nggak bisa bergerak karena apa ya tadi, karena kakinya itu sakit. Singkat cerita, tenda itu sudah berdiri dan semua perlengkapan itu sudah masuk semua ke dalam tenda. Dan di jam 7 itu mereka ini mulai masak-masak tuh teman-teman semua. Sampai akhirnya masakan itu jadi sekitar jam 8:30. Mereka makan semua seperti biasa ya, ngopi-ngopi sambil sanda gurau, sambil menceritakan kisah lamanya dia ketika
pertama kali ketemu atau pertama kali kenal tuh. Jadi bisa dikatakan saat malam itu ketawa-ketawa itu. Di jam 10 malam ini Rizal ini keluar tenda untuk apa? Untuk kencing. Nah, di sini si Rizal sudah di-announce gitu oleh si Fajar bahwasanya, "Jal, lo kalau kencing jangan jauh-jauh. Yang penting lo kencing jangan di jalur pendakian, lo agak melipir aja sedikit." Tanpa pikir panjang, Rizal ini seperti kayak bener-bener di ujung gitu kan mau kencing. Akhirnya dia langsung keluar tenda dan langkah kakinya dia itu mengarah ke kiri tenda tuh. Jadi bisa dikatakan ke arah pepohonan-pepohonan yang berada di pojok shelter itu sebelah kiri. Sampai akhirnya di 5 menit kemudian Rizal ini kembali lagi tuh. Kembali memasuki ke dalam tenda dan di sini dikasih tahu semua ya oleh si Fajar bahwasanya kita istirahat lebih cepat ya. Karena kenapa? Karena kita masih butuh waktu 2 hari lagi nih sampai akhirnya kita sampai di puncak Semeru gitu. Di sini juga si Ica gitu kan sudah memakai sleeping bag, dan juga si Budi dan juga si Rizal sama Fajar gitu kan. Dan posisi tidurnya ini Ica ini berada di tengah, Rizal ini samping di kanan. Jadi dia dekat-dekatan sama dinding tenda gitu kan, Budi dan juga si Fajar saat itu. Sekitar jam 11 malam, Rizal ini mimpi. Mimpinya itu dia melihat sosok memakai jubah putih dan sosoknya itu sambil narik kaki Rizal tuh. Trek gitu. Dan si Rizal ini langsung kaget dan langsung teriak tuh saat malam itu juga. Wah gitu kan, dan ternyata dia hanya mimpi teman-teman semua. Sampai akhirnya si Rizal juga tidak bisa untuk tidur kembali dan mengajak rekannya si Budi nih. Bud, nyebut. Namanya Budi kan. Bud, bangun Bud gitu kan. Sampai akhirnya Budi ini bangun dan diajak ngopi dulu sama si Rizal. Dibukalah pintu tenda bagian depan dan juga bagian dalam. Jadi ngeplong banget tuh ke arah Ranukumbolo tuh teman-teman semua. Nah, di sini si Ica dan juga si Fajar kondisinya masih tidur ya. Singkat cerita saja nih, sekitar 2 jam lamanya mereka ngopi-ngopi dan entah apa itu mereka obrolin. Sekitar jam 1 malam itu memutuskan untuk tidur kembali. Tiba-tiba kondisi si Rizal ini seperti kepanasan tuh. Dan keringat segede-gede jagung keluar dari kulitnya. Dan ternyata ketika dibuka sleeping bag-nya, dia melihat ke arah depan. Di situ ada sinar dan ketika dibuka tendanya, ternyata sinar matahari yang muncul dari Bukit Ranukumbolo. Berarti itu sudah memasuki waktu pagi teman-teman semua. Saat itu Rizal langsung melihat jamnya dan ternyata menunjukkan di 7 pagi gitu. Sampai akhirnya semua rekan si Rizal yaitu Fajar, Budi dan juga si Ica ini bangun dan langsung memutuskan untuk foto-foto tuh. Karena kondisi Rizal nih kakinya sakit, jadi dia foto-foto itu nggak sampai ke bibir Danau Ranukumbolo tuh. Jadi cuma foto tuh 1 frame aja. Dia lagi duduk dari depan tenda gini aja dia. Fotoin dong gitu. Fotoin dong. Sedangkan si Fajar, Budi dan juga Ica ini foto-foto ke arah bibir daripada Ranukumbolo tuh. Nah, di sini ketika foto-foto itu udah selesai ya, mereka kembali lagi ke tenda memutuskan untuk masak dan singkat cerita aja teman-teman semua, di jam setengah 10 pagi ini mereka mulai pergerakan nih menuju ke Kalimati. Sebelum ke Kalimati berarti kita harus melewati sebuah tanjakan cinta. Ketika melewati sebuah tanjakan cinta, jadi mereka ini berjarak nih teman-teman semua. Rizal ini nggak tahu kenapa dari titik lokasi dia bermalam, dia lari duluan ke arah tanjakan cinta dan Budi, Ica, Fajar tuh kagum. Jal, lo udah gak sakit emang? Si Rizal ini mengatakan bahwa dirinya atau kakinya itu udah gak sakit. Di sini Rizal nggak tahu kenapa langkah kakinya tuh konstan tuh teman-teman semua, atau bisa dikatakan ritmenya itu konstan tuh. Sampai akhirnya dipanggil tuh sama Ica, Jal, lo capek gak? Kagak. Tapi kepala si Rizal ini nggak nengok ke arah belakang tuh. Dia tetap fokus aja gitu kan. Dan ketika sampai di atas bukit tanjakan cinta itu, Rizal ini nengok ke belakang, jadi langsung mengarah Ranukumbolo gitu kan. Dan Rizal ini sambil teriak tuh, bener-bener teriak dari hati sambil emosi. Teriakannya gimana? Kayak gini nih, Silvi! Sambil gema tuh, pi. 2 kali teman-teman semua, Silvi! Pi gitu kan. Nah di sini Ica nih ketawa. Soalnya kenapa? Jal, lo kemakan mitos dah kayaknya dah. Karena pada saat itu, di tahun 2015, sudah beredar ya film 5 hektar meter kali ya. Jadi nggak di tahun 2015 ya gitu kan. Tapi di tahun sebelumnya, si Rizal ini kemakan mitos saat itu tuh. Bahwa
dia nggak mau nengok ke arah belakang. Jadi ketika, ini flashback ke belakangnya, ketika sebelum Rizal ini sampai ditanyakan cinta, ternyata Rizal ini menyebut nama kekasihnya atau mantannya ini dalam hati itu Sylvie gitu. Sampainya yang tadi sampai ditanyakan cinta, sekitar 5 menit lamanya barulah si Ica, Budi dan juga Fajar ini sampai di atas bukit tanjakan cinta itu. Dan si Fajar ini mulai kepo-kepo tuh teman-teman semua. Lo kenapa Jal manggil nama Sylvie gitu kan? Sylvie kan udah married sama yang Ono, dia bilang gitu aja tuh. Dan ternyata di sini tahu semua nih teman-teman semua bahwa Rizal ini bisa dikatakan sakit hati saat itu. Karena kenapa? Karena kekasihnya itu bisa dikatakan ditikung oleh rekannya sendiri dan sampai married. Saat itu ketawa-tawa tuh Fajar, Ica dan juga Budi seperti ngecengin si Rizal tuh. Jal, Sylvie udah punya yang Ono, udah halal, lo ngapain manggil nama Sylvie gitu kan? Dan ternyata Rizal ini seperti percaya akan mitos bahwa ketika kita melakukan pendakian atau melewati sebuah tanjakan cinta dan dia nggak nengok ke arah belakang sambil nyebutin nama orang yang kita sukai, bahwa nanti tuh dia akan balik kembali gitu. Padahal kan nggak, ini udah dihalalin, udah sah gitu kan, nggak mungkin kan balik lagi kepada Rizal gitu. Oke, lanjut lagi nih teman-teman semua. Sampai akhirnya mereka melewati sebuah oro-oro ombo ya. Di situ padang savana yang sangat besar dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan lavender, dan juga bisa dikatakan ada tumbuh-tumbuhan yang dia itu menyerap air daripada Arun Kumbolo tuh. Bisa dikatakan itu adalah hama lah. Nah, di sini entah kenapa si Ica ini seperti lari-larian sambil membuat sebuah video yang sinematik tuh. Jadi saat itu Budi ini di depan si Ica sambil megang sebuah kamera gitu kan. Dan Ica ini sambil lari-lari tuh teman-teman semua. Sambil ya tadi membuat sebuah video sinematik. Tapi ketika si Ica ini sambil memegang atau meraih atau menyentuh gitu kan tumbuhan daripada bunga lavender ini, tiba-tiba Ica ini jatuh. Brak gitu. Dan ternyata kaki sebelah kanannya itu lecet. Dan di sini Fajar langsung lari ya menghampiri si Ica gitu kan, dan sambil membawa tadi ya alkohol dan juga kapas gitu, mengoleskan bagian kaki Ica yang lecet itu. Dan saat ini saat disembuhkan gitu, saat diobati oleh si Fajar, langkah kaki Ica itu seperti biasa aja tuh teman-teman semua, atau bisa dibilang hanya lecet aja, tapi dia tidak mengalami sakit di area sendi kaki gitu. Singkat cerita sampailah di pos Jambangan. Karena pos Jambangan ini bisa dikatakan spot yang paling bagus untuk foto gitu kan. Si Rizal ini dari posisi tengah, dia lari tuh mendahului si Ica dan juga si Budi. Lari kemana? Lari ke arah plang pos Jambangan. Ketika Rizal ini lari, dia tersandung oleh akar daripada pos Jambangan itu. Dan langsung blok. Dan ternyata ketika mau bangun, kaki dari Rizal, kanan dan juga kirinya sakit semua. Langsung lah si Fajar ini lari diikuti dengan si Budi dan juga si Ica tuh menghampiri lokasi Rizal yang jatuh saat itu. Dan ketika sampai di lokasi Rizal jatuh itu, si Fajar langsung mengarahkan Rizal untuk menyelonjorkan kakinya. Dan sedikit-sedikit Budi juga memijiti ya kaki si Rizal, dan ternyata sebelah kirinya ini kena engkel, dan sedangkan sebelah kanannya ini di bagian lututnya tuh saat itu juga. Langsung lah si Fajar ini mengeluarkan sebuah krim dan mengoleskan ke bagian mukanya Rizal, bukan Rizal, dengkulnya Rizal, dan juga di bagian sendinya Rizal gitu kan. Dan sampailah di sini Rizal ini tidak bisa berkutik teman-teman semua, atau bisa dikatakan tidak bisa pergerakan. Dalam kondisi tersebut Fajar ini mulai bingung tuh, gue harus gimana ya kalau gue terusin menuju Kalimati, kasihan si Rizal. Toh misalkan gue lanjutin bener-bener ke Kalimati dengan keadaan Rizal ini kakinya kanan kirinya ini sakit, bisa sampai di tengah malam nih. Akhirnya entah kenapa Rizal ini seperti layaknya dia berdiri lagi ya, dan seakan-akan seperti mencoba menggerakkan kaki dan juga kanan kirinya. Dan si Rizal memutuskan untuk yuk kita lanjut aja menuju ke arah Kalimati. Seperti pergerakan dari pos 1 dan juga ke pos 2 nih, pergerakan ini sangat lambat. Karena kenapa? Karena yang tadi, kaki Rizal yang tadinya cuma satu aja sebelah kiri, sekarang dua-duanya ini bisa dikatakan mengalami sendinya itu sakit. Jadi pergerakan dari
Jambangan menuju ke Kalimati itu sangat lama, bener-bener sangat lama. Sampai pada akhirnya ransel si Rizal ini dibawa oleh si Budi. Jadi Rizal ini bisa dikatakan hanya membawa trekking pul aja, dan dia tuh tidak membawa ransel tuh. Dia cuma membawa tas kecil aja di bagian depan tubuhnya. Singkat cerita, sampailah di Kalimati jam setengah 5 sore. Di sini Fajar mengarahkan Rizal, Budi, dan juga si Ica ini mendirikan tenda di bagian ke arah Arcopodo tuh. Jadi bisa dikatakan sangat pojok dan di bawah pohon-pohon saat itu. Ketika sampai di titik lokasi untuk mereka mendirikan sebuah tenda gitu kan. Di sini benar-benar job desk ini diarahkan oleh si Fajar tuh saat itu. Gue diriin tenda ya tugasnya ya. Cak sama Budi, bukan Cak Lontong, Ica sama Budi gitu kan. Tugas lo untuk masak-masak nih, entah itu masak air atau masak beras gitu kan. Dan Jal, sorry nih, lo harus ngambil air ke arah sumber mani tuh, berada di pojok. Saat ini Rizal mengiyakan saat itu juga tuh, bahwasanya padahal kan Rizal ini nggak tahu titik lokasi sumber mani itu, tapi dikasih arahan kepada Fajar bahwasanya ikutannya pendaki-pendaki yang bawa drigen tuh ke arah sana. Nah, saat itu Rizal mengikuti pendaki itu. Sampai akhirnya Rizal ini sekitar 20 menit ya sampailah di sumber mani itu, dan di situ bener ada beberapa pendaki yang lagi ngantri ngambil air tuh. Langsung lah si Rizal ini mengambil air ya di sumber mani itu dan diisi dalam drigen gitu kan. Sambil nunggu air ini penuh di dalam drigen, Rizal ini sambil ngerokok tuh dan matanya itu mengarah kemana-mana. Dan ketika saat itu, ketika hari mau mulai gelap atau memasuki waktu maghrib, drigen yang dibawa sama si Rizal ini nggak penuh-penuh nih teman-teman semua. Rizal ini mulai kebingungan, padahal ketika dinaikin kayak gini, drigennya itu nggak bolong. Tapi bisa dikatakan apa ya, drigen ini lama banget gitu penuhnya. Sampai akhirnya ketika saat itu, Rizal ini mulai apa ya, ngakalin nih gimana caranya drigen ini cepat penuhnya gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kan gak masuk akal gitu. 10 menit dia ngisi satu drigen yang ukuran 5 liter tapi gak penuh-penuh. Sampai akhirnya Rizal ini memegang pantat daripada drigen itu ya, sambil matanya ini mulai awas tuh. Karena kenapa? Karena memasuki waktu maghrib. Ketika drigen itu penuh dan ketika dia mau nengok ke arah belakang atau membalikan badannya dia, nah, di situ Rizal melihat sosok yang seperti di mimpinya di Ranukumbolo. Jadi sosoknya ini memakai jubah putih dan dia tuh hanya berdiri diam tepat berada di depan si Rizal. Saat itu Rizal ketakutan dan langsung lari tuh. Lari yang entah kemana dan sampai akhirnya dia lari ini mengarah ke arah Arcopodo. Dan ketika titik di sumber mani itu sampai akhirnya dia mengarah ke Arcopodo, dia tuh nggak melihat tenda rombongannya dia sendiri tuh. Sampai akhirnya sekitar 10 menit dia linglung sambil membawa satu drigen gitu kan. Dan dia melihat senter kuning seperti senter zaman dulu gitu kan. Dan ternyata itu adalah bapak-bapak yang membawa pikulan tadi dengan kaki yang pincang. Langsunglah Rizal ini menghampiri bapak itu dan nanya sambil dengan nada sombong tuh, "Pak, shelter mana pak?" Dengan mimik muka yang sangat songong. Dan bapak-bapak ini mengatakan bahwa, "Nggih mas, situ." Nah, saat itu bapak-bapak ini bersedia ya untuk mengantarkan Rizal menuju ke arah shelter daripada Kalimati itu. Dan posisinya ini bapak yang membawa pikulan itu berada di depan si Rizal dan Rizal ini di belakang tuh sambil melihat langkah kakinya bapak-bapak itu yang pincang. Sekitar 5 menit lamanya mereka berjalan nih. Bapak-bapak ini mengatakan ke Rizal bahwa itu mas shelternya. Dan si Rizal seperti layaknya, "Makasih pak ya." Langsung tuh dia mengarah ke tendanya dia sambil membawa drigen dan jalan tuh pincang. Ketika Rizal ini sampai di tenda, Fajar ini kaget. "Loh Jal, lo lama banget lo ngambil air doang. Lo ngambil air apa bikin air lo?" Seperti ada bercanda saat itu teman-teman semua. Dan sampai akhirnya si Budi karena melihat senter daripada Rizal sebelum akhirnya si Rizal ini sampai di tenda. Dan Budin mengatakan bahwa lo masih aja ngeledekin bapak-bapak itu. Dan si Rizal ini mengatakan bahwa gue nggak ngeledekin bapak-bapak itu. Kaki gue ini beneran sakit nih. Sampai akhirnya Rizal ini masuk ke dalam tenda gitu kan. Dan si Ica dan juga Budi memutuskan untuk masak-masak. Sampai akhirnya di jam 8 malam itu
mereka memutuskan untuk tidur nih teman-teman semua. Dan ketika tidur itu, Rijal ini melihat ke depan arah tenda, di sisi sebelah kanan dinding tenda, itu seperti ada bola api yang jalan tuh. Pus! Di sini Rijal kaget ya, dan dia seperti kepo, itu bayangan apa ya? Itu cahaya apa ya? Dia langsung membuka resleting bagian dalam dan membuka resleting bagian depan tuh. Jadi palanya doang nongol tuh. Di situ bener ada titik lokasi cahaya api, akan tetapi sekitar jaraknya 100 meter. Dan di sini Rijal mulai berpikir, kalau misalkan gue nggak pademin api itu, takutnya terjadi kebakaran hutan. Langsunglah saat itu Rijal memakai sepatu ya dan membawa 1,5 air mineral untuk apa? Untuk memadamkan api atau titik api yang berada di 100 meter itu. Dan ketika Rijal ini jalan, ternyata dia melihat 3 rekannya berada di titik lokasi api itu tuh. Seperti kayak gini nih. Dan saat itu Rijal kaget. Loh, Cak, Bud, Jar, lo ngapain di sini? Malam-malam lagi lo. Bikin apimu jauh banget sih. Kan bisa dari depan tenda gitu. Dan 3 rekannya si Rijal ya, Ica, Budi, dan juga Fajar, tetap begini aja. Dengan pandangan kosong dan pandangannya itu seperti melihat ke arah api itu. Saat itu Rijal mengajak 3 rekannya ini untuk kembali ke arah tenda tuh. Karena kenapa? Karena kondisi malam hari di Kalimati ini bisa dikatakan anginnya itu cukup gede dan bener-bener dingin. Akan tetapi kobaran daripada api kecil tuh nggak gerak sama sekali tuh, seperti layaknya manteng aja. Di sini si Rijal langsung narik tangannya si Fajar untuk apa? Untuk mengarah ke dalam tenda lagi tuh, sambil menarik satu tangannya menarik ke arah Budi dan dia belum menarik ke arah Ica tuh, menarik tangannya Ica ya. Dan ketika dibangunkan Budi juga Fajar, itu ketika dia berdiri, ketika mau jalan, kaki si Fajar dan juga si Budi itu pincang dengan muka itu pucat dan dia melotot. Matanya merah dan melihat ke arah Rijal tuh. Ketika Budi dan juga Fajar ini sudah berdiri, reflekslah tangan kanan si Rijal menarik tangannya si Ica. Dan ketika ditarik ini tangan si Ica ini sambil ngesot dan tatapan matanya seperti marah sambil melotot ke arah si Rijal saat itu juga. Jadi Budi, Fajar, dan juga Ica sama-sama melototin si Rijal saat itu juga. Kayak gini nih. Langsunglah di sini Rijal ketakutan ya, dan dia langsung lari ke dalam tenda itu tuh. Dan ketika lari mengarah ke dalam tenda gitu kan, Rijal ini jatuh, dek, dan dia terbangun, dek. Ternyata itu adalah mimpi. Gue nyeruput kopi dulu ya, aus. Sampai mana tadi? Sampai dia jatuh. Nah, ketika saat itu ternyata Rijal ini mimpi teman-teman semua. Jadi ketika dia terbangun, kaki ini sakit dan di samping kanan kirinya komplit, teman-temannya komplit lagi tertidur pulas. Dan ternyata jam itu menunjukkan di 12 malam. Ketika saat itu Rijal membangunkan 3 rekannya ya, untuk apa? Untuk siap-siap menuju summit gitu. Sekitar jam 12:30 mereka ini semua terbangun dan masih duduk-duduk aja tuh di dalam tenda sambil memakai sleeping bag. Dengan diiringi angin yang sangat besar dan bisa dikatakan saat itu badai. Si Fajar ini memberikan briefing singkat ya, bahwasanya misalkan jam 2 maksimal badai ini nggak reda atau cuaca ini nggak mendingan, kita nggak usah maksain ke arah puncak Semeru. Nah, di sini Rijal seperti tampaknya egois dan bisa dikatakan keras kepala, atau bisa dikatakan gue udah jauh-jauh dari Depok. Ketika sampai Semeru, gue nggak nyampe di puncak Semeru gitu. Di sini Rijal kekeh ya, seperti layaknya, yuk kita ini harus ke puncak. Gue pengen kaki gue ini napakin di atas puncak tertinggi di Jawa. Sambil gue buktiin ke Silvi. Sampai akhirnya jam 1 nih teman-teman semua, di 1:30 gitu kan. Dan akhirnya di jam 2 badai itu juga nggak kunjung berhenti. Dan cuaca juga nggak kunjung bersahabat. Dan diputuskan lagi di briefing oleh si Fajar bahwasanya kita ambil keputusan bersama aja nih. Kalau gua, kata si Fajar tuh, gua nggak bisa memutuskan kita mau ke puncak atau enggak. Tapi si Fajar ini memberikan sebuah briefing bahwa kalau kita naik ke puncak, ke Gunung Semeru dengan kondisi badai, apalagi di jam 2 malam, otomatis nanti sampai sana bener-bener sekitar jam 8 malam, jam 8 pagi lah saat itu. Dan juga resiko makin tinggi. Terus ditanya tuh si Ica, Cak, lo mau naik gak
Dan ternyata Ica ini kakinya sakit. Karena kenapa? Karena ketika dia bangun tidur, yang dia jatuh di Ororombo itu, yang tadinya lecet seperti bengkak. Jadi itu kaki Ica ini benar-benar nggak bisa digerakin, dan Ica ini mengambil kesimpulan bahwa dirinya ini nggak mau naik ke puncak Semeru. Ditanyalah si Budi sekarang gantian, Bud, lo mau nggak naik ke puncak Semeru nih? Dan Budi mengatakan bahwa nanti aja, next time. Karena kenapa? Gue masih ngantuk, dia bilang. Nah, di sini Rijal masih benar-benar kekeh lagi. Karena saking emosinya gitu kan si Fajar. Jal, lo nggak inget apa pas briefing tadi? Kita kan dibatasin pendakian tuh hanya sampai Kalimati. Asuransi itu juga sampai hanya Kalimati. Toh misalkan ada pendaki yang mau naik ke atas, itu sok monggo-monggo aja. Tapi nggak dijamin gitu oleh Balai Taman Nasional Gunung Semeru, Bromo Tengger Semeru. Dan ternyata si Rijal mengatakan bahwa dia itu nggak tahu. Dan Rijal ini mengatakan bahwa ketika briefing, Rijal ini tertidur pulas. Si Fajar ini seperti merasakan kekesalan kepada Rijal tuh. Aduh Jal, kenapa lo tau gak? Lo gue suruh masuk aula itu dan ikut briefing. Biar lo tuh paham, ini lo gunung, bukan di kota, semprul atau apalah gitu kan. Di gunung ini punya aturan. Biar lo tahu ternyata ketika lo briefing malah tidur. Saat perdebatan yang sangat panjang ya teman-teman semua. Singkat cerita aja, waktu menunjukkan di jam 5 pagi nih. Dan rombongan Rijal ini memutuskan tidak melakukan pendakian ke arah puncak Semeru atau bisa dikatakan puncak Mahameru. Di sini nggak tahu kenapa Rijal ini seperti yang tadinya hanya terdiam gitu kan, seperti layaknya dia itu mempunyai kesadaran gitu, kesadaran atau bisa dikatakan memiliki tanggung jawab seketika saat itu tuh. Jadi ketika di Kalimati yang tadinya Rijal ini nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, Jar, gue aja Jar yang lipet tenda. Nah, si Fajar ini kaget, emang lo bisa Jar? Kan lo baru pertama kali naik gunung. Bisa, tenang, lo aren aja, lo duduk aja situ. Rijal tuh mulai ngelipet tenda gitu kan, ngelipet si Fajar. Masa Fajar ngelipet si Fajar, sampai akhirnya mereka mulai pergerakan turun dari Kalimati menuju Ranukumbolo itu sekitar jam 10 pagi. Singkat cerita, dia mulai pergerakan turun ya dari Kalimati menuju ke Ranukumbolo. Yang tadi ya, ransel si Rijal ini masih dibawa oleh si Budi tuh. Jadi langkah kaki si Rijal juga masih bisa dikatakan langkah kakinya masih pincang karena kanan kirinya itu masih sakit. Dan tibalah dia di Jambangan. Dan ketika di Jambangan ini teman-teman semua, Rijal ini melihat bapak-bapak membawa pikulan dengan kaki pincang itu tuh, yang minta tolong untuk mengarahkan ke arah tendanya dia. Dan ketika saat itu bapak-bapak ini melihat ke arah Rijal dan bapak-bapak ini menghampiri si Rijal tuh. Kenapa dek? Dan di sini Rijal mengatakan bahwa kaki saya pak, dua-duanya sakit. Yang sebelah kiri sendinya kena, yang sebelah kanan dengkulnya kena. Nah, si bapak-bapak ini langsung duduk seperti mau mijitin kakinya Rijal dan bilang bahwa, "Nggih mas, tenang mas ya." Dipijitin entah itu apa, dan sambil tangan kanan itu ke ludahnya bapak-bapak itu ya, gini, dan sambil dioleskan ke kaki si Rijal tuh. Dan sampai akhirnya sebelum bapak-bapak itu berdiri, dia tepuk dulu tuh kaki Rijal. Dan ketika Rijal ini berdiri, entah kenapa rasa sakit yang ia alami selama beberapa hari yang lalu itu sembuh total dan benar-benar sembuh. Karena melihat sebuah keajaiban gitu kan, Rijal langsung nunjuk ke arah Ica. "Pak, kalau ngobatin teman saya bisa gak pak?" Nah, di sini bapak-bapak itu melihat Ica ya, dan Ica ini karena dia memakai celana pendek gitu kan, dia mencoba lihat luka Ica yang pernah terjatuh di Ororombo itu dan membengkak seperti layaknya tadi. Dia mengoleskan ludahnya, maaf ya di sini, dan langsung seperti ditepok-tepok lagi. Kondisinya masih bengkak, kondisinya masih ada luka-luka lecet, akan tetapi rasa sakit itu nggak ada teman-teman semua. Singkat cerita, mereka berterima kasih tuh ya kepada bapak-bapak yang membawa pikulan itu dan memasuki ke arah Ororombo. Jadi bapak-bapak itu berada di depan rombongan si Rijal ya, dan ketika dibelokkan ternyata bapak-bapak ini entah kenapa hilang dan nggak terlihat saat itu juga tuh. Sampai akhirnya si Ica ini menyadari
Lo lihat gak bapak-bapak yang tadi yang mau pikulan? Sambil nanya ke arah Budi. Dan Budi ini gak merhatiin karena pandangan Budi itu terfokus ke langkah kakinya dia aja. Karena depan ini si Rijal ini mengatakan bahwa iya ya, kemana ya bapak-bapak itu? Dan entah kenapa saat itu di-keep semua pembicaraan yang aneh-aneh sampai akhirnya dia tibalah di Ranukumbolo nih teman-teman semua. Di Ranukumbolo ini memutuskan untuk 1 malam lagi ya. Jadi durasi itu 4 hari 3 malam. Sampai akhirnya mereka bertemu malam dan singkat cerita aja karena malam ini tidak terjadi apa-apa di Ranukumbolo itu, tibalah pagi nih. Entah kenapa Rijal nih lari-larian tuh mengarah ke bibir Ranukumbolo itu. Dan seperti layaknya seneng banget, bener-bener seneng. Sampai akhirnya di jam 10 pagi itu rombongan Rijal memutuskan untuk turun menuju ke Ranupani. Dalam pergerakan turun dari Ranukumbolo menuju ke Ranupani, si Ica ini tampak kelelahan teman-teman semua. Kelelahannya bukan berarti kakinya itu sakit, enggak, tapi bener-bener kelelahan gitu. Di sini Rijal ini tampak seperti Power Ranger tuh. Karena kenapa? Cak, Han Solo gue bawa aja, gue bisa kok depan belakang. Di sini Ica seperti gila lo Jal, salut gue sama lo. Gue yakin si Sylvie pasti nyesel mutusin lo Jal. Lo tuh cowok sejati Jal. Langsung dibawa sama si Rijal lah, ransalnya si Ica itu depan belakang. Dan entah kenapa Rijal larian tuh, seperti layaknya nggak ada rasa beban sama sekali di punggungnya dia. Sampai akhirnya melewati pos 2, pos 1, sampai akhirnya sampailah di pos Ranupani. Saat itu sekitar jam 4 sore. Ketika sampai di pos Ranupani ini, entah kenapa Rijal ini mentraktir semua teman-temannya tuh. Seperti yang tadinya selama di kota Rijal ini bisa dikatakan pelit gitu kan. Di sini Rijal tampaknya, lo mau makan apaan? Bakso pentol, yuk gue bayarin. Semua tuh dibayarin tuh sama si Rijal. Di sini Fajar mulai menganalisa bahwa Jal, lo naik gunung berubah drastis tingkah laku lo. Singkat cerita, selesai makan bakso itu, ternyata jeep ini udah nunggu tuh teman-teman semua. Dan sekitar 1 jam, 6 pendaki yang dia ketemui di stasiun Malang ini sampai juga tuh. Sampai akhirnya mereka bareng lagi 1 jeep menuju ke Pasar Tumpang. Dan di sini bebersih sejenak sampai akhirnya dia bermalam dulu ya di Pasar Tumpang. Dan paginya itu mulai pergerakan ke arah Jakarta. Depok. Nah, selama di kereta Matarmaja itu ya, dia cerita-cerita tuh teman-teman semua. Apalagi kereta Matarmaja kan dekat-dekatan gini ya, dekat-dekatan, dan dia mengambil set yang 2-2 itu tuh. Jadi cuma Rijal, terus Fajar, Budi dan juga Ica. Di sini semua ulasan pendakian saat itu diomongin saat itu juga. Dan tiba-tiba Rijal ini membuka omongan bahwa ketika dia bermalam di Kalimati, dia ini mimpi kalau gue tuh ngeliat Ica, ngeliat Budi, ngeliat Fajar lagi depan api unggun. Dan ketika ditarik itu, keadaannya benar-benar pincang dan sambil melotot ke arah gue. Di sini yang mengalami hal yang sama ternyata nggak ada, nggak cuma Rijal nih. Ica juga sama. Jadi kalau Ica itu yang duduk di api unggun dan yang ditarik, yang kayak pincang itu ya, kondisinya ada Fajar, Budi dan juga si Rijal. Kalau mimpinya Fajar, berarti 3 rekannya Rijal, Ica, dan juga si Budi. Begitu selanjutnya. Dan ternyata mimpi ini semua dirasakan oleh rombongan si Rijal. Jadi nggak cuma Rijal aja nih teman-teman semua. Dan ketika membahas mimpi itu ya, seketika Rijal ini membahas akan kakinya dia yang pincang jalannya tuh. Di sini beranggapan Rijal ya, beranggapan gitu kan, mungkin kaki gue pincang karena ngecengin pengemis yang ada stasiun Cirebon, stasiun Malang, dan juga bapak-bapak yang memikuli itu tuh. Nah, di sini Fajar dan Budi juga Ica seperti ngangguk-ngangguk tuh. Lo nyadar ternyata aja. Singkat cerita ya, sampailah di stasiun Pasar Senen nih teman-teman semua. Ketika dia keluar dari stasiun Pasar Senen sambil memesan sebuah akomodasi Grab gitu kan. Sambil nunggu Grab itu ada pengemis dengan memakai kursi roda seperti gini. Dan entah kenapa Rijal ini memberi sedikit rezekinya. Dan mungkin kalau menurut Fajar, Budi dan juga Ica itu nggak sedikit, itu banyak. Dan pertama kali ngelihat si Rijal ini ngasih atau ngesedekah ke pengemis. Ketika saat itu Fajar, Budi dan juga Ica ini ngangguk tuh teman-teman semua gini sambil senyum.
karena gila, temen gue ternyata bisa sadar juga. Singkat cerita, sampailah di kediamannya si Rijal nih. Ternyata kediaman si Ica, Budi, dan juga si Fajar ini nggak begitu jauh. Jadi cuma beda dua rumah. Jadi ketika sampai ini melewati rumah si Rijal dulu tuh. Ketika sampai depan rumah Rijal, ternyata nyokapnya ini atau orang tua dari Rijal lagi nyiramin tanaman di depan rumahnya dia. Ketika saat itu Rijal langsung lari ya, menghampiri orang tuanya dan langsung meminta maaf seperti sujud tuh. Maafin Rijal mah, Rijal nggak pamit gitu. Rijal nggak izin. Nah, di sini Fajar, Budi, dan juga Ica kaget. Ternyata selama pendakian ke Semeru, Rijal ini tidak meminta izin daripada orang tua. Singkat cerita, Budi, juga Ica, dan juga Fajar sampailah di rumah masing-masing dan dengan keadaan selamat semua, teman-teman semua. Nah, itu aja ya pengalaman daripada si Rijal bersama 3 rekannya itu ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2015. Apa sih teman-teman semua hikmah yang bisa diambil nih dari pengalamannya si Rijal ketika melakukan pendakian Gunung Semeru? Nah, jadi mungkin hikmah yang bisa diambil yang pertama atau poin pertama itu adalah jangan pernah kita mengolok-ngolokkan pengemis atau entah itu pun orang lain yang keadaannya mohon maaf cacat. Jangan kayak gitu teman-teman semua. Karena bagaimanapun mereka itu adalah saudara kita. Ya mungkin ketika saat pendakian itu Rijal mengalami kakinya itu sakit. Mungkin gara-gara Rijal ini mengolok-ngolokkan pengemis yang kakinya pincang. Dan juga ada bapak-bapak yang membawa pikulan kakinya pincang. Oke, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau gue bisa nilai gitu kan, atau kalau gue berpendapat bahwa gunung itu bukan tempat pelarian teman-teman semua. Seperti yang tadi, ternyata di sini rekan si Rijal baru tahu kalau si Rijal ini naik gunung atas kegalauannya dia tuh. Karena apa? Tadi Sylvie atau kekasihnya dia ditikung oleh rekannya sendiri dan sudah dihalalin. Dan yang terpenting adalah izin daripada orang tua kita sendiri. Karena bagaimanapun kita, kalau kita tidak mendapatkan restu dari orang tua, tidak mendapatkan izin dari orang tua, percaya deh, pergerakan kalian atau pendakian kalian, bukan hanya pendakian aja, kehidupan juga sama. Itu akan mengalami seperti layaknya tidak lancar lah, atau bisa dikatakan banyak hambatan-hambatan nih. Jadi usahakan teman-teman semua mendapatkan izin daripada orang tua ya, entah itu naik gunung, entah itu bepergian kemanapun, atau entah itu teman-teman suka yang pacarnya gitu kan, minta izin juga supaya apa, mungkin langgeng juga gitu kan. Nah itu aja teman-teman semua pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini. Dan ingat, pengalaman dari si Rijal ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru ataupun ke pendakian gunung manapun. Tapi jadikanlah pengalaman si Rijal ini untuk apa sih? Untuk bahan evaluasi ini ke diri kita sendiri, bahwasanya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk, dan juga hal gaib itu muncul ketika ada sebab dan juga akibat nih teman-teman semua. Dan gunung itu nggak angker gitu kan, serta gunung juga nggak horor gitu. Jadi menyikapi horor ataupun angker bukan dilihat dari tempat itu gelap, tempat itu jarang ada manusia, enggak. Lebih horor lagi orang-orang yang di sana yang dengan berpangkat yang menebang-nebangin pohon itu lebih horor banget kan. Jadi ambil aja hikmahnya nih dari pengalaman si Rijal ya. Mungkin itu aja teman-teman semua ya cerita atau pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Seret banget dah kopi. Habis di minuman tadi tuh. Sialan tuh bocah. Mana ya?